Shalom, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai agama sebagai bentuk alienasi. Berikut adalah materi kami. Marx adalah seorang filosof sosial Jerman dan pencetus paham yang saat ini kita kenal dengan nama komunisme. Karl Marx lahir pada tanggal 5 Mei 1818. Ia lahir di daerah Trier, daerah Rhin di Jerman. Ia anak kedua dari 8 bersaudara. Ayahnya bernama Heinrich Marx. Ia seorang pengacara berjois yang beberapa tahun sebelumnya pindah dari agama Yahudi menjadi agama Protestan. Ketika usia 18 tahun sesudah mempelajari hukum selama 1 tahun di Universitas Bonn, ia pindah ke Berlin dan belajar filsafat. Dua hal yang perlu kita perhatikan sebelum mengenal Marx lebih dahulu dan lebih jauh. Yang pertama, sebagai pencetus komunisme, dia tidak memberi teori agama terperinci, karena masalah agama hanya merupakan salah satu bagian dari totalitas pemikirannya. Tulisan-tulisan Marx bagi orang komunis sama sakralnya dengan Injil bagi umat Kristiani. Kedua, karena filsafat Marx sangat luas cakupannya, maka porsi yang ditawarkan tentang teori agama tradisional kecil sekali dan bukan merupakan bagian inti dari seluruh pemikirannya. Ada 2 tema utama yang menjadi titik tolak pemikiran Marx. Yang pertama, keyakinan Marx terhadap kenyataan ekonomi sebagai hal yang mempengaruhi perilaku manusia. Yang kedua, tesis yang menyatakan sejarah manusia sebagai sejarah pertentangan kelas, konflik yang terus-menerus yang terjadi dalam masyarakat. Bagian yang pertama, materialisme, alienasi, dan dialektika sejarah. Sebagaimana disinggung, idealisme Hegelian yang beranggapan bahwa segala sesuatu yang bersifat material adalah sekunder, sedangkan realitas yang sebenarnya adalah roh absolut atau ide absolut yang dalam ajaran agama disebut Tuhan. Di dalam sistem Hegel, yang absolut adalah suatu yang selalu bergerak menuju kesadaran penuh tentang dirinya sendiri. Di dalam proses ini juga melimpah ke dalam benda-benda materi dan dalam peristiwa-peristiwa. Tetapi karena aktual tidak bisa dilayani dan tidak menyamai dengan yang ideal, maka bentuk-bentuk materi selalu tidak sama persis. Dengan bahasa Hegel disebut teralienasi dengan roh. Menurut Hegel, segala sesuatu yang ada di dalam ini terjadi berdasarkan bentuk perkembangan peristiwa yang ada di dalam dunia ini, yang dinamakan dengan dialektika. Dialektika ini merupakan suatu proses take and give dari roh ke dalam alam dan sejarah. Di dalam proses dialektika, yang absolut menganalisis dirinya sendiri dalam bentuk materi. Karena tidak puas sampai di situ, kemudian meresponnya dengan materi yang lain dan akhirnya menggabungkan keduanya, yaitu material dan dialektika. Karl Marx menempatkan dua hal ini, yaitu idealisme dan konsep alienasi dalam materialisme, dengan menjadikan materialisme tersebut menjadi titik pusat pandangannya tentang sejarah manusia. Menurut Karl Marx, Hegel memang benar ketika melihat alienasi sebagai pusat konflik tersebut, namun keliru ketika menganggap alienasi merupakan pergerakan sejarah yang berakar pada ide-ide dan bukan pada relatif material kehidupan saat ini. Saat Hegel berbicara tentang alienasi pencerahannya, bagaikan seorang ahli biologi
yang menganggap bahwa Tuhan Sang Pencipta sangat yakin bahwa dunia fisik tidak akan menyamai sumber spiritualnya dengan absolut yang biasa. Marx menolak hal tersebut dengan menyatakan bahwa persoalan ini bukan seperti yang dikatakan Hegel. Menurut Marx, alienasi adalah suatu yang konstruksi dan aktual yang merupakan perbuatan manusia sendirilah yang menyebabkan terrealisasi. Alienasi yang paling real dan yang menjadi utama kesengsaraan umat manusia, yaitu alienasi yang diletakkan dengan sengaja kepada orang lain, termasuk ide-ide itu sendiri. Dalam agama, Tuhan selalu disembah dan dipatuhi, padahal semua itu kepunyaan manusia. Dalam filsafat memberikan pujian absolut, padahal semua itu harus ditujukan kepada manusia yang telah bekerja keras dan membanting tulang demi kehidupannya. Bahkan pada bidang politik, mereka memiliki kesalahan yang sama karena memandang pemerintah di negeri modern sebagai ekspresi dan ide-ide absolut yang paling nyata dengan konservatif bahwa seluruh masyarakat harus mengurungkan keinginan dan kepentingan pribadi mereka dengan mengutamakan kepentingan raja dan penguasa. Bagian yang kedua, eksploitasi kaum buruh, kapitalisme, dan nilai surplus. Di sini Marx menjelaskan bahwa nilai sesuatu yang ingin ia jual atau dibeli dipengaruhi oleh berbagai proses kerja yang melekat pada suatu tersebut. Di saat kapitalisme dan para pemilik modal hanya berorientasi positif, semata ketimbangan pertukaran nilai, mereka hanya memikirkan bagaimana perdagangan investasinya bisa meraih keuntungan dengan sebesar-besarnya. Bukan proses perdagangan yang setara ketika para pekerja harus sekuat tenaga memberikan nilai kepada barang-barang produksi agar bisa mendapat upah penyangga kehidupan keluarga. Dan hadir jugalah mesin-mesin industri modern yang menggantikan posisi mereka, lebih memudahkan dan mempercepat pekerjaan. Menurut Marx, setiap hari para pekerja menghasilkan nilai surplus yang luar biasa besarnya bagi pemilik pabrik kapilis. Dengan kata lain, nilai surplus tidak secara sederhana nilai sisa setengah gaji buruh dibayarkan, yaitu nilai sisa setelah produksi kerja mereka yang sehari dikurangi dengan nilai gaji yang seadanya. Marx menegaskan bahwa kondisi yang tidak adil ini bukan hanya disebabkan oleh ketamaan pribadi. Agar bisa mempertahankan perusahaannya, dia harus mendapatkan nilai surplus sebanyak mungkin untuk mendirikan pabrik dan perusahaan baru. Persoalan yang serius bukan berdasarkan dari ekses para pekerjaan, tetapi muncul dari kerasnya persaingan dalam tubuh kapitalisme dan keinginan untuk mendapatkan produksi yang lebih banyak dari para pekerja lainnya. Saya Yen Corina, saya akan melanjutkan materi dari Femiantri Nopita. Yang ketiga ialah basis dan superstruktur. Bagi Marx, inti sejarah ialah pertentangan antar kelas, konflik yang dikendalikan oleh orang yang di atas terhadap kenyataan-kenyataan kehidupan ekonomi. Di dunia yang penuh dengan kepemilikan pribadi, orang-orang kaya menguasai alat-alat produksi, sementara si miskin tidak memiliki apa-apa. Namun, demikian, kehidupan ekonomi bukanlah segala-galanya.
Marx telah berbicara panjang lebar tentang persoalan tersebut. Titik tolak pembahasannya adalah membuat perbedaan antara apa yang dinamakan pondasi atau basis atau base dan superstruktur masyarakat. Superstruktur tersebut tidak saja dari pondasi perekonomian. Kondisi di atas akan sangat jelas terlihat dalam proses penyelenggaraan negara. Marx yakin kita dapat menemukan kebijakan-kebijakan yang diambil oleh kelas penguasaan di sepanjang sejarahnya. Dalam sebuah masyarakat kapitalis yang berdiri atas prinsip hak milik pribadi, pasti disediakan perangkat hukum pidana. Contohnya, seorang ibu yang anaknya kelaparan bisa dipenjarakan karena mencuri sepotong roti, walaupun roti itu kepunyaan pemilik pabrik itu atau pabrik roti itu. Pemerintah juga akan menciptakan institusi polisi dan menggaji mereka agar hukum tadi benar-benar ditegakkan. Para pencuri harus ditangkap dan dihukum. Pengadilan diciptakan untuk memastikan hukum tersebut terlaksana dengan semestinya. Di samping negara menggunakan kekuatan-kekuatan untuk melakukan kontrol, masih terdapat kekuatan-kekuatan lain dalam superstruktur kebudayaan yang berfungsi sama tapi dengan cara yang lebih persuasif. Di masa lalu, para pemuka etika, ahli teologi, filosofi, dan guru-guru spiritual mendakwakan kepada masyarakat tentang perbuatan baik dan buruk. Di abad pertengahan, ketika pertanian menjadi sarana produksi utama, seluruh lahan pertanian dikuasai oleh pendeta gereja atau tuan-tuan tanah. Mereka mempertahankan dan menjaga hak milik ini dengan mengandalkan kekuatan para budak yang dipekerjakan. Lalu pantaskah kita heran atas kenyataan seluruh aturan moral saat itu yang selalu merujuk kepada kesalehan gerejawi dengan harus mengikuti jejak para pahlawan kebajikan yang beriman. Begitu juga masyarakat industri modern ini. Para pemilik modal membutuhkan para pekerja dalam jumlah yang besar. Para pekerja yang tidak terlalu peduli dengan kepentingan keluarga serta tidak memiliki prestis dan status sosial. Filosofi dan ahli teologi akan mengajarkan nilai-nilai moral baru seperti ini, karena mereka juga akan mengabdi kepada kepentingan ekonomi yang coraknya baru. Sama halnya dengan pendahuluannya di abad pertengahan. Mereka mengklaim moralitas adalah mengabdi kepada kebenaran abadi yang dapat dilihat dari proses alam semesta ini. Bahkan dalam seni sekalipun yang notabene berbeda dengan superstruktur di atas, para seniman sebenarnya bukanlah mengabdi kepada kreativitas seni yang murni. Walaupun kelihatannya memang melakukan protes, namun secara tidak sadar mereka juga hidup di bawah himpitan para penguasa. Untuk memperkuat pandangan ini dengan bukti historis, Marx seringkali merujuk pada revolusi yang paling awal terjadi di Eropa modern, yaitu Perang Saudara di Inggris pada tahun 1660-an, dan khususnya Revolusi Prancis, dua revolusi yang telah Marx sepanjang hidupnya, dan didiskusikan secara detail paling tidak 3 karya utamanya. Di Inggris, pada abad ke-17, kata Marx, kapitalismelah yang menggerakkan para saudagar London sekelas menengahnya untuk menentang kekuasaan raja yang disokong oleh kekuatan tuan tanah. Kemudian yang keempat, kritis terhadap agama. Marx menegaskan bahwa kepercayaan terhadap Tuhan atau dewa-dewa adalah lambang kekecewaan atas kekalahan dalam perjuangan kelas. Kepercayaan tersebut adalah sikap memalukan yang harus dienyakan, bahkan dengan cara paksa. Di antara teoretikus yang dibahas dalam buku ini, bahkan Freud sekalipun tidak ada yang membicarakan agama sekeras dan sekeras Marx. Marx sedari muda sudah memutuskan untuk menolak agama. Penolakan mentah-mentah Marx terhadap keimanan ini bukan kepada agama Kristen semata, tetapi kepada seluruh agama. Dalam pengantar disertasinya, dia membubuhkan kata-kata Prometheus,
dari legenda Yunani kuno sebagai mottonya, yaitu "Aku benci semua dewa". Alasan Marx adalah dewa-dewa tersebut tidak mengakui bahwa kesadaran diri manusia adalah derajat ketuhanan tertinggi sampai dengan dekade 1840-an. Marx belum menulis suatu eksplorasi detail tentang apa yang disebutnya kritik terhadap agama. Namun, setelah membaca tulisan Ludwig Feuerbach, seorang materialis penganut Hegelian muda di Berlin, kenyataannya menjadi lain. Setelah membaca argumentasi Feuerbach, Marx sepenuhnya sepakat dengannya. Rincian-rincian pandangan Feuerbach tersebut kemudian diadopsi oleh Marx. Marx menegaskan bahwa kita harus menarik garis paralel antara agama dan aktivitas sosial ekonomi. Keduanya sama-sama menciptakan aliansi. Agama merampas potensi ideal kehidupan alami manusia dan mengarahkan kepada realitas asing dan unnatural yang kita sebut Tuhan. Ekonomi kapitalis merampas hal yang lain dari ekspresi alami manusia, yaitu produktivitas kerja mereka dan merubahnya menjadi objek-objek materi, sesuatu yang bisa diperjualbelikan dan dimiliki oleh orang lain. Di satu sisi, kita telah memberikan bagian dari diri kita sendiri, kebaikan dan perasaan kita kepada sesuatu yang hanya bersifat khayalan semata. Di sisi lain, kita hanya bekerja terus-menerus hanya demi upah untuk membeli barang-barang yang kita butuhkan. Berdasarkan titik tolak Marx inilah, khayalan-khayalan tentang dunia fantasi ini menjadikan agama sebagai bisnis yang sangat menguntungkan. Ini belum seberapa dalam keseluruhan klaim Marx terhadap agama. Begitu banyak kepercayaan terhadap Tuhan dan keselamatan surgawi bukan hanya sekedar ilusi, tetapi bahkan melumpuhkan dan memenjarakan manusia. Keinginan untuk masuk surga yang membuat mereka cukup puas dengan apa yang ada di bumi. Yang perlu dicatat di sini ialah bahwa dari seluruh ungkapan keras dan kasar Marx yang menegasi agama, Marxisme pun memperlihatkan bentuk-bentuk doktrin lain yang tidak berbeda dengan apa yang terdapat dalam sistem ekonomi kapitalis yang sangat luas atau dalam agama ini. Walaupun dengan kemarahannya, ini perlu diingat bahwa Marx tidak pernah mencoba menjadikan agama sebagai musuh utama masyarakat komunis. Sebab dalam pandangannya, agama dengan segala akibat buruknya bukanlah sesuatu yang penting. Kendati agama memang memberikan kemudahan kepada para penindas, namun tidak dengan serta-merta diserukan perang terbuka melawan agama. Karena bukan agama itu sendiri yang menjadi masalah sebenarnya. Masalah sebenarnya terletak pada penyebab penyakit, bukan penyakitnya sendiri. Terletak pada fondasi masyarakat, bukan pada superstrukturnya. Marx sangat yakin bahwa pada saatnya nanti serangan terhadap kondisi-kondisi buruk ini akan mencapai hasil yang gemilang. Apabila sudah terwujud, maka agama, negara, dan lain sebagainya yang terdapat dalam superstruktur akan hilang dengan sendirinya. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan materi dari Ian Corina. Materi yang kelima ialah analisa. Elemen teori Marx yang membedakan dengan teori yang lain ialah strategi penjelasan fungsional yang berujung pada bentuk reduction yang khas dan penekanannya yang kuat keterikatan agama dengan ekonomi. Penjelasan fungsional dan reduksionisme. Marx menegaskan bahwa kita akan menemukan kunci untuk memahami agama bila kita telah menemukan fungsi agama itu, baik dalam bentuk sosial, psikologi, atau kedua-duanya.
Pandangan ini mendekati pandangan Durkheim. Marx meyakinkan bahwa agama telah mengekspresikan kebutuhan yang salah kaprah terhadap keselamatan pribadi. Dan Marx menegaskan bahwa kondisi masyarakat mengenyah agama, yaitu ketika revolusi telah berhasil menghilangkan eksploitasi dan kesengsaraan yang dahulu diciptakan agama. Sehingga penjelasan Marx bukan saja bersifat fungsionalistis, namun juga lebih reduksionis atau agresif. Yang kedua, ekonomi dan agama. Menurut Marx, kita tidak bisa memahami kehidupan beragama dimanapun tanpa mengekspresikan kaitan erat antara agama dengan ekonomi dan keadilan sosial. Dan pandangan Marx ini, ekonomi selalu berpengaruh dalam teori-teori yang membahas peran agama dalam kehidupan ekonomi, sosial, dan politik. Materi yang keenam, beberapa kritik. Kritik tentang peran agama dalam masyarakat sebagaimana yang dipahami Marx. Yang pertama, Kristianitas dan agama. Pertama, apa yang dikemukakan Marx sebenarnya bukanlah penjelasan tentang agama, tetapi sebuah analisis tentang Kristianitas, sehingga iman yang ditekankan pada masalah Tuhan atau kehidupan akhirat yang semuanya tetap bersifat Kristiani. Oleh sebab itu, ketika Marx menjelaskan agama sebagai candu masyarakat dan tempat pelarian masyarakat miskin dari kesengsaraan dan penindasan, sebenarnya agama yang ada di dalam benaknya adalah Kristen. Akan tetapi, tesis Marx ini tidak akan berlaku jika diterapkan kepada agama masyarakat primitif, tentu yang hampir tidak memiliki doktrin tentang hidup sesudah mati. Selanjutnya, menurut Marx, fenomena keterasingan atau alienasi yang disebabkan agama muncul ketika masyarakat mulai berkenalan dengan pembagian kelas dan pemilikan pribadi. Maka, dengan begitu pasti ada satu masalah dalam sejarah manusia sebelum munculnya konsep-konsep ini. Ketika masyarakat tidak memerlukan agama serta pembagian kelas dan pemilik pribadi pun juga tidak ada. Yang kedua, agama, reduksi, dan superstruktur. Masalah yang muncul di sini ialah Marx menjelaskan hubungan ini dengan bentuk yang sangat sukar dipahami. Dia mengklaim bahwa penelitiannya adalah murni ilmiah. Namun ketika mereduksikan agama menjadi semata-mata masalah ekonomi dan pertentangan kelas, dia mempergunakan terma-terma yang sangat luas dan bervariasi. Sehingga ketika pandangan tersebut akan diuji dalam kerangka ilmiah yang sistematis, kita akan memahami kesulitan yang luar biasa. Yang ketiga, teori politik Marxis sebuah kontradiksi. Di negara komunis dan non-komunis manapun, literatur-literatur yang membuat interpretasi maupun kritikan terhadap Marx dan Marxisme sangat bervariasi. Ada yang membelah, ada pula yang menentang. Kelemahan-kelemahan ini bukan saja diungkapkan oleh lawan politik Marxis, tetapi muncul dari Marxis itu sendiri, yang pada suatu saat akan menjadi bumerang bagi dirinya sendiri. Kelemahan pertama adalah masalah sosial dan politik yang sangat fundamental. Kelemahan kedua dan lebih berbahaya ialah teori Marxis yang beranggapan bahwa terdapat segelintir orang, baik berasal dari golongan elit, pemenang pemilu, dan lain sebagainya, yang akan membuat keputusan-keputusan penting dengan mengatasnamakan kepentingan pekerja. Jadi, kesulitan ini merupakan masalah mendasar dalam teori Marx.
Jantung teori sosial Marxis menyimpan sebuah kontradiksi, suatu paradoks yang oleh sebagian kritikus Marx disebut sebagai demokrasi totaliter. Yang keempat, teori ekonomi Marxis, sebuah kontradiksi. Marx menyatakan bahwa kunci untuk memahami agama harus ditemukan dalam ekonomi. Dia mengikuti alur yang menurutnya cukup jelas dan lurus yang diturunkan dari agama. Lalu keanalianasi dan eksploitasi, dan kemudian pertentangan kelas, dan akhirnya bermuara pada akar setan dalam konsep kepemilikan pribadi dan pencurian nilai surplus. Sekian materi kami. Terima kasih.